Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. Akhirnya, film mengerikan yang selama ini kalian request dan tunggu-tunggu sudah turun layar, dan tentunya sudah HD alias tidak burik. Apalagi kalau bukan film The Mummy tahun 2026. Oke lah, karena film ini sangat panjang hingga berdurasi 2 jam lebih, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan keceriaan seorang ayah bernama Gamal yang sedang asyik bernyanyi-nyanyi bersama ketiga anaknya. Namun berbeda dengan Gamal, sang istri yang bernama Mila terlihat jutek seolah hidupnya penuh dengan keruwetan. Singkat waktu sesampainya di rumah, si bungsu bernama Laila berniat memberikan pakan pada burung peliharaannya. Namun saat dicek, sontak Laila pun kaget saat mendapati burung peliharaannya sudah mati dengan mengeluarkan getih ireng. Melihat kejadian itu, si ibu seolah merasakan sesuatu yang akan terjadi. Sesaat kemudian, rupanya di rumah keluarga ini terdapat sebuah piramid hitam yang terlihat aneh. Lantas, mereka pun bergegas memasukinya dengan menggunakan jalan yang sudah disediakan. Rupanya dalam piramid kecil ini terdapat sebuah sarkofagus dengan bentuk yang tidak biasa. Dirasa sesuatu telah terjadi, Mila meminta Gamal untuk sedikit membuka peti ini. Rupanya selama ini keluarga Mila telah mengurus seonggok mumi aneh hingga bela-belain bikin rumah di wilayah ini. Di saat itu pula Mila dan Gamal terlihat cemas, apakah mumi ini benar-benar sudah bangkit? My God, malang sekali. Mila pun harus menjadi janda setelah suaminya tewas terkail seperti ikan mujair, berbarengan dengan bangkitnya sosok mumi mengerikan yang selama ini mereka jaga. Kira-kira apakah mumi ini akan lebih mengerikan dari mumi Imhotep? Kalem, karena film pun baru dimulai. Pepperoni pizza? Singkat waktu, scene beralih pada sebuah keluarga imigran Amerika yang menetap di negara Mesir. Di saat itu pula, si ayah bernama Charlie merasa bangga pada Katie yang begitu jago menggunakan kode Morse. Lantas si bungsu bernama Bastian memberitahu jika kakaknya ini sangat terobsesi untuk mengikuti ekskul pramuka gugus depan di sekolahnya. Mendengar hal itu, Charlie meminta Katie untuk lebih giat belajar. Babe, Beberapa saat kemudian, Charlie menghampiri istrinya yang bernama Larissa, di mana saat ini Larissa sedang mengandung Orok 7 bulan. Lantas, Larissa mengungkapkan jika saat ini si Dede Utun sedang aktif sekali, bahkan terasa seperti sedang salto di dalam perutnya. Setelah sedikit bercengkrama, Larissa yang merupakan seorang perawat langsung pamit untuk kerja, sementara Charlie yang sedang berlibur berniat menjaga anak-anak di rumah. Singkat waktu, Katie terlihat bermain masak-masakan di area taman. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja Katie dihampiri seorang wanita misterius, dan seakan sudah sering bertemu, Katie pun menanyakan keberadaan Laila. Ternyata wanita misterius ini adalah Mila yang kini terlihat pucat seperti mayat. Lantas seperti biasa, Mila langsung memberikan permen coklat pada Katie. Sementara di rumah, Charlie yang sedang teleponan seketika merasa heran saat menemukan banyaknya bungkus coklat di dalam mainan Katie. Dirasa ada yang tidak beres, Charlie langsung menanyakan hal tersebut pada Bastian. Kemudian Bastian memberitahu jika akhir-akhir ini Katie memiliki teman misterius yang sering mengobrol di area taman.
Di saat itu pula Mila meminta Katie untuk memaafkannya, lalu menerima apel yang ia petik langsung dari kebun miliknya. My God, setelah membacakan mantra, serangga pemakan daging tiba-tiba muncul dan memasuki tubuh Katie. Di saat itu pula, Charlie yang khawatir berusaha mencari keberadaan putrinya. Katie. Seketika Charlie pun panik saat mendapati Katie sudah menghilang. Dirasa putrinya menjadi korban penculikan. Charlie yang panik berusaha untuk mencarinya. Hey, have you seen the little girl? Vince Wayana? Berbarengan dengan peringatan badai pasir, Charlie bergegas mengejar Katie yang terlihat digondol oleh sosok misterius. Sungguh naas, upaya pengejaran Charlie harus gagal akibat terhalang pekatnya badai pasir. Singkat waktu setelah gagal menemukan Katie, Charlie dan istrinya langsung melaporkan kasus penculikan yang menimpa putrinya ke polsek di wilayah Kairo. Tapi sayangnya Charlie yang tidak mengetahui rupa si penculik hanya bisa memperlihatkan bungkus-bungkus coklat yang diberikan oleh si penculik pada Katie. Mendengar hal itu, Polwan Dahlia merasa jika si penculik berhasil memanipulasi korban dengan cara memberikannya permen setiap hari. Akan tetapi si atasan bernama Juhe malah mencurigai Charlie dan keluarganya, di mana biasanya para imigran akan pura-pura kehilangan anak supaya mendapat kompensasi. Eta si bagong, jelas saja Charlie yang tidak terima langsung ngamuk. What the fuck is your problem? Somebody took our child! Singkat cerita, 8 tahun kemudian, setelah hilangnya Katie tidak mendapat kejelasan dari kepolisian Kairo, akhirnya Charlie dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke Mamaika dan menetap di wilayah New Mexico. Sementara di rumah, Larissa yang masih belum bisa menerima takdir terlihat mengenang dan menyediakan kamar untuk Katie, karena siapa tahu suatu saat nanti Katie bisa ditemukan. Mom? Dan kini, si Dede Utun itu sudah lahir dan tumbuh menjadi gadis cantik bernama si bungsu Maudi. Ia pun mengajak ibunya untuk makan karena si nenek sudah memasakkan makanan spesial. Dice señora mi familia, bendice la comida que vamos a comer. Sesaat kemudian, Charlie yang baru pulang terlihat senang saat mertuanya yang bernama Carmen berkunjung ke rumahnya. Di tengah hangatnya suasana, Carmen menyarankan anak dan cucunya untuk sekali-kali bertamasya. Terlebih sejak kepulangan mereka dari Mesir, Charlie sama sekali tidak pernah mengajak keluarganya liburan. Dirasa ada benarnya, Larissa berencana mengajak keluarganya untuk pergi jalan-jalan. Kemudian scene beralih ke negara Mesir bagian wetan. Di tengah panas ereng-erengan, si Randy terlihat asik sesapedahan meskipun rantainya sering lesot. Mendengar suara ledakan dari arah ruyuk, Randy yang penasaran berniat mengeceknya. Hingga sesaat kemudian, Randy pun syok parah saat mendapati tragedi jatuhnya pesawat domestik. My God, di tengah rasa syok, Randy pun terperangah saat menemukan sarkofagus aneh yang dibawa oleh pesawat ini. Singkat cerita, setelah Randy melaporkan penemuannya, kini sarkofagus ini sedang diteliti oleh badan arkeolog Mesir bernama Sumi dan Yanto. Di tengah rasa penasaran, mereka pun langsung membuka isi dari peti aneh ini.
Seketika mereka pun terperangah saat menemukan sosok mumi, namun dengan wajahnya yang bule. Lalu tiba-tiba, oh my god, ternyata setelah 8 tahun hilang diculik, Katie pun ditemukan dengan keadaan sudah dijadikan mumi. Kira-kira apa yang sebenarnya telah menimpa Katie? Kembali pada keluarga Charlie baru saja tiba di tempat wisata, mereka pun kaget saat mendapat telepon dari Mesir. Hingga sesaat kemudian, kedutaan Mesir memberitahu jika putri sulung Charlie yang bernama Katie akhirnya ditemukan setelah 8 tahun menghilang. Dengan perasaan campur aduk, mereka pun merasa tidak percaya dengan kabar mencengangkan ini. Lantas mereka pun memutuskan untuk segera bertolak menuju Mesir. Singkat waktu, mereka yang tiba di Ojons Hospital cabang Kairo langsung diperingatkan si dokter bernama Ijat, di mana mereka harus mempersiapkan mental sebelum melihat kondisi Katie. Terlebih jika saat ini Katie mengalami trauma hebat dengan kondisi tubuhnya yang diduga kekurangan gizi dan vitamin D akibat terisolasi dari sinar matahari selama bertahun-tahun. Tak cuma itu, Katie yang kena mental belum bisa berbicara sepatah kata pun. Dirasa semuanya sudah jelas, si dokter mengajak mereka untuk masuk. Betapa syoknya mereka saat melihat kondisi Katie yang sangat mengkhawatirkan. Lantas si dokter menjelaskan jika semua luka yang ada di tubuhnya merupakan perbuatan Katie sendiri ketika sedang tantrum. Namun mereka diminta untuk tenang karena menurut hasil tes kondisi fisik Katie sangat normal. Si dokter pun yakin jika Katie akan kembali normal setelah mendapatkan kehangatan keluarga. Beberapa saat kemudian, Charlie pun ditemui oleh Dahlia yang kini sudah naik pangkat menjadi seorang detektif. Setelah menunjukkan foto investigasi, Dahlia memberitahu jika Katie ditemukan di dalam sarkofagus kuno yang sedang diangkut menuju suatu tempat oleh 2 orang kurir pasar gelap. Dahlia pun curiga jika Katie menjadi korban perdagangan manusia. Namun karena semua ini masih dugaan sementara, Dahlia berjanji jika dirinya akan terus melakukan penyelidikan sampai menemukan pelaku di balik semua ini. Dan untuk sementara waktu, Charlie disarankan untuk pulang sambil mengurus kondisi Katie. Dad! Sekembalinya ke Mamarika, Charlie langsung mengajak Maudie dan Bastian untuk melihat kakak tertuanya yang kini sudah pulang. Setelah dibawa ke kamarnya, Carmen pun merasa sedih saat melihat kondisi cucu pertamanya yang begitu mengkhawatirkan seperti Nugelo tak terurus. Di saat itu pula, Maudie terlihat mulai berkenalan dengan kakaknya yang tak pernah ia lihat sejak dilahirkan. Kemudian, Carmen yang taat beragama terlihat mendoakan Katie. Deja sola porque me perdería en el cielo y en la tierra. I know, but it is your big sister. Amén. My God, seketika hidung Carmen nyereng setelah di-heading Katie yang tiba-tiba bertingkah aneh. Melihat hal itu, Larissa bergegas menyuntikkan obat penenang. Singkat waktu, malam pun poek. Charlie yang penasaran berniat mengecek dokumen-dokumen penyidikan yang didapatkan oleh Dahlia, di mana ia pun heran dan bertanya-tanya kenapa bisa Katie ditemukan dalam sarkofagus dan dibungkus menggunakan kulit-kulit aneh bertuliskan mantra jangjawokan. Di tengah malam, Maudie yang terbangun langsung memanggil kakaknya, di mana barusan ia mendengar suara gedebruk aneh di dalam tembok. Di saat itu pula, Charlie dan Larissa seketika panik saat mendapati Katie tiba-tiba menghilang dari kamar.
Saat orang tuanya datang, mereka pun penasaran saat mendengar suara gedar-gedor dari balik tembok. Astagfirullah, sontak mereka pun panik saat melihat Katie memukbang seekor kalajengking. Sesaat kemudian, Bastian yang penasaran berniat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keep her still. Seketika Bastian syok parah saat melihat kakaknya muntah-muntah hijau bercampurkan bangkai kalajengking. Di keesokan harinya, setelah memandikan dan mengobati luka sengatan kalajengking di wajah Katie, Larissa berniat untuk memotong kuku Katie yang sudah mengakar seperti jenglot. Sementara di kamar, setelah menggembok pintu gudang, Charlie pun heran saat melihat rembesan aneh di bawah karpet. Betapa syoknya Charlie saat bekas muntahan Katie terlihat korosif hingga membuat lantai kayu melepuh. Kembali pada Larissa. Say I look like her. You know, one night her... Sungguh linu, saking kerasnya. Larissa pun tidak sengaja membuat ceker Katie mengalami kacapuri ekstrim. Di saat itu pula Katie pun mulai bereaksi. Melihat Larissa terkapar, Charlie diminta untuk mengejar Katie yang mengalami keedanan. Sontak Charlie pun syok parah saat mendapati Katie sedang berusaha mengupas kulit di kakinya. Okay, sweetheart. Mama's coming. Sesaat kemudian, ketika keanehan pada Katie semakin menjadi, di saat itu pula Charlie pun terperangah saat melihat bekas mandi Katie yang begitu hitam seperti air gorong-gorong. Hingga sesaat kemudian, perhatian Charlie teralihkan saat ia menemukan kulit betis Katie yang ternyata memiliki tulisan-tulisan mantra. Lantas, Charlie yang penasaran langsung mengecek kulit tersebut. Sontak Charlie semakin tidak mengerti di mana kulit Katie seolah-olah memiliki 7 layer kulit bertuliskan mantra-mantra jangjawokan. Dirasa ini tidak biasa, Charlie yang penasaran berniat menemui seseorang. Di keesokan harinya, Charlie langsung menemui seorang profesor arkeologi bernama Biller untuk mengetahui maksud tulisan yang menempel di kulit putrinya. Setelah dicek, Biller pun kaget saat mengetahui jika tulisan-tulisan ini merupakan jenis aksara hieratik yang lebih tua dari tulisan kuno hieroglif, di mana menurut pengetahuannya, tulisan ini eksis di Mesir kuno 3000 tahun sebelum Masehi. Buset, mumi Imhotep saja diceritakan eksis pada tahun 1290 sebelum Masehi, berarti mumi ini lebih tua dari si botak Imhotep. Kembali ke filmnya, lantas Biller bersedia membantu Charlie untuk menerjemahkannya. Akan tetapi proses ini akan memakan waktu selama beberapa hari. Di malam harinya, melihat kondisi Katie yang semakin mengkhawatirkan, Charlie pun meminta maaf karena akibat keteledorannya, Katie harus mengalami hal seperti ini. Namun sesaat kemudian, Charlie pun menyadari sesuatu saat melihat Katie terus menggertakkan giginya.
Tanpa diduga, ternyata Katie berusaha memberitahukan sesuatu lewat sandi Morse yang ia kuasai. Lantas dengan menggunakan buku Morse, Charlie berusaha untuk menerjemahkannya. Ternyata Katie meminta ayahnya ini untuk mencari seseorang yang bernama Layla. Zaki. Sesaat kemudian, Charlie menelepon Dahlia untuk mencari seseorang yang bernama Layla. Akan tetapi Dahlia bingung, karena nama Layla di negara Mesir terbilang sangat banyak. Lantas Charlie diminta untuk mengingat nama lengkapnya, karena mungkin saja orang ini sebelumnya pernah berinteraksi dengan Katie sebelum menghilang. Dirasa ada, Charlie pun bergegas membongkar kotak penyimpanan barang saat keluarganya masih berada di Mesir. Sementara itu, Maudie yang kebelet ngompol bergegas pergi ke WC meskipun takut pada keberadaan kakaknya. Setelah ngompol, Maudie pun heran saat mendengar seseorang bernyanyi di kamar Katie. Katie? Yes, I can talk now too. Menyadari Katie sudah berbicara, Maudie berniat memberitahu hal ini pada ibunya. Akan tetapi, Maudie diperingatkan untuk diam. Like how you're little. Kira-kira bagaimanakah nasib Maudie? Kembali pada Charlie, setelah membongkar semua surat ucapan, ia pun akhirnya menemukan surat dari seseorang yang bernama Layla Khalil. Hingga sesaat kemudian, Dahlia yang mendapat info dari Charlie langsung menyelidiki identitas si Layla Khalil ini. Akan tetapi, nama Layla Khalil masih sangat banyak. Namun di keesokan harinya, Dahlia mendapat info dari bawahannya di mana Layla Khalil ini berasal dari kota Aswan, di mana ada sebuah perkebunan subur yang berada di tengah-tengah gurun. Teringat sesuatu, Dahlia bergegas mengecek foto-foto penyidikan. Kecurigaan pun semakin menjadi saat melihat sebuah apel yang tergeletak di TKP penculikan Katie. Kemudian, scene beralih pada Charlie yang kembali menemui Profesor Biller. Setelah dilakukan pengecekan, Biller berkata jika tulisan ini merupakan sebuah mantra untuk mengekang sosok iblis yang bernama Nasmaranian. Lantas sambil memutar rekaman penelitian Universitas Al-Azhar, Biller menjelaskan jika Nasmaranian ini merupakan sosok entitas jahat yang begitu ditakuti pada 3000 tahun sebelum Masehi, di mana sosok ini bisa memanipulasi apa saja dan siapa saja sesuai keinginannya. Namun setelah 2000 tahun berlalu, bangsa Mesir kuno berhasil mengekang sosok ini di dalam seorang tubuh budak, lalu dikubur di dalam sebuah piramid terkutuk. Setelah mendengar cerita itu, Biller berharap jika Charlie selalu waspada. Singkat cerita, Dahlia yang tiba di wilayah Aswan bergegas mencari perkebunan yang bisa tumbuh di tengah-tengah gurun. Sesampainya di lokasi, Dahlia pun langsung melakukan pengecekan ke sebuah rumah yang berada di tengah-tengah kebun. Di tengah pengecekan, Dahlia pun heran saat menemukan ujung piramida yang terkubur di belakang rumah ini. Lantas Dahlia yang menemukan pintu basement bergegas mengeceknya. Melihat bekas sarkofagus, Dahlia pun yakin jika peti yang jatuh dari pesawat berasal dari rumah ini. Lalu saat akan pergi, seketika Dahlia panik saat si pemilik rumah sudah pulang. Setelah menjatuhkan Mila, ia yang melihat seorang kewes kabur bergegas mengejarnya.
Entah apa maksudnya, gadis ini terlihat menunjukkan sebuah kotak yang ia kubur. Lantas saat ditanya, rupanya gadis ini adalah Layla yang telah beranjak remaja. Melihat kaset PHS bernamakan Kathy, Dahlia berniat membawanya dan mengajak Layla untuk diinterogasi. Kemudian, scene beralih pada Carmen yang sedang mendoakan kesembuhan Kathy. Por medio de tu mano milagrosa toques y transforma completa sus. Y madre de Dios, nosotros lo... Di saat itu pula, Charlie yang baru tiba langsung kaget saat melihat mertuanya tiba-tiba jatuh dari lantai 2. Dan bisa kita lihat setelah diguna-guna Kathy, si bocil Maudie mulai bertingkah aneh dan malah cengengesan saat melihat neneknya sekarat. Sungguh tragis. Udah mah jatuh ringsek pegalinu, Carmen yang sekarat malah harus dimukbang oleh kawanan Coyote. Kemudian scene beralih pada Dahlia. Setibanya di polsek, ia langsung melakukan interogasi pada Layla untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena Layla terus diam, jelas membuat Dahlia kesal. Astagfirullah, pantas saja tidak ngomong-ngomong. Rupanya lidah Layla sudah dipotong. Meskipun agak ngilu, Layla pun berbisik jika yang melakukan semua ini adalah ibunya sendiri, yaitu Mila. Dimana dulu dirinya merupakan sahabat bermain Kathy yang selalu datang melalui pagar yang jebol di dekat taman. Hingga pada suatu hari si ibu malah memanfaatkan pertemanannya untuk mencari tumbal. Kemudian Layla yang sempat menentang keputusan si ibu akhirnya harus menjalani hukuman potong lidah supaya dirinya tidak menceritakan apa yang terjadi. Namun karena lidahnya terlalu ngilu, ia pun meminta untuk menulisnya saja. Singkat waktu setelah membaca seluruh cerita Layla, Dahlia yang panik berusaha untuk menghubungi Charlie namun sulit. Kembali ke rumah, Larissa dan keluarganya terlihat mengadakan acara tahlilan ala-ala Meksiko sambil mengundang sanak kerabat di pemakaman si ibu. Di tengah ramainya suasana, mereka pun tidak menyadari jika Maudie yang bertingkah aneh sedang asik mencabuti giginya sendiri sambil menatap ke lantai kamar Kathy yang mulai lapuk. Sementara di lantai atas, Bastian yang sedang merenung seketika heran saat mendengar suara aneh di kamar kakaknya. Don't go, baby brother. Sontak Bastian panik saat mendengar Kathy yang mendadak bisa bicara. Di tengah kepanikan, Bastian langsung pergi ke kamar untuk menenangkan diri. The day that you threw Veronica off the roof to see if she could fly. It's all your fault. Kembali ke lantai bawah, setelah mencabuti giginya sampai ompong, Maudie pun senang saat melihat Kathy merangsek keluar dari lantai yang lapuk. Dirasa akan meriah, Maudie berniat mencari sesuatu sebagai senjata. Sungguh gila, rupanya Maudie memakai gigi palsu milik jasad neneknya. My God, semua orang pun mual saat melihat Kathy meminum cairan mayat yang tumpeh-tumpeh. Di malam harinya, Charlie yang kebingungan akhirnya mengekang Kathy di atas kursi roda. Tanpa ia sadari, jika pengaruh jahat sosok ini sudah mengendalikan Bastian.
Di tengah kebingungan, untung saja Dahlia bela-belain datang ke Amerika. Sesaat kemudian, Dahlia meminta mereka untuk menonton kaset VHS yang ia dapat dari keluarga Layla. Saat rekaman diputar, Dahlia memberitahu jika wanita bernama Mila ini yang telah menculik Katie. Sambil diterjemahkan, Mila mengungkapkan jika keluarganya merupakan keturunan dari keluarga penjaga yang secara turun-temurun harus menjaga mumi ini agar tidak lepas dan membuat kekacauan. Dan karena jasad dalam peti sudah mulai hancur, ia pun harus menggantinya dengan wadah yang baru, di mana kali ini adalah proses penumbalan mumifikasi yang ke-82. Tapi setelah penumbalan ini selesai, ia berencana membuang mumi ini ke negara lain dengan menyuruh kedua putranya menggunakan pesawat. Terlebih ia merasa anak keturunannya tidak akan sanggup lagi meneruskan tradisi ini. Lantas setelah menjelaskan semuanya, Mila berniat memperlihatkan proses ritual mumifikasi. Sesaat kemudian dengan dibantu keluarganya, Mila langsung memulai proses ritual pada Katie. Dan bisa kita lihat, Charlie dan istrinya tak bisa menahan tangis saat melihat ritual mengerikan yang akan dijalani oleh putrinya. Setelah Katie menjadi inang, keluarga ini langsung membalut seluruh tubuh Katie menggunakan kulit yang sudah diberikan mantra pengekang. Dan setelah semuanya selesai, mereka tinggal mengurung Katie ke dalam peti batu untuk selamanya. Di sisi lain, si mumi langsung memanggil Bastian untuk melepaskan kulit-kulit mantra yang menempel di tubuhnya. Akhirnya, si mumi dalam tubuh Katie berhasil melepaskan seluruh mantra yang mengurung dirinya. Di saat itu pula, Larissa pun panik saat mendengar suara gaduh dari kamar Katie. Sementara itu, Charlie yang kena mental langsung kaget saat melihat jasad mertuanya yang tiba-tiba hidup. Hey, Charlie. Betapa syoknya mereka saat melihat si mumi dalam tubuh Katie mulai awak kening. Di tengah situasi mencekam, Larissa pun harus berhadapan dengan Bastian yang kerusupan. Akhirnya Larissa berhasil membius Bastian. Sementara di sisi lain, Dahlia yang baru siuman pun kaget saat dihampiri jasad Carmen. Sungguh linu, meski berhasil mengeluarkan kalajengking dari tenggorokan, Dahlia harus mengalami luka yang cukup fatal. Sementara di lantai atas, si mumi berkata jika dirinya merasa tidak nyaman berada dalam tubuh bocil ini.
Di tengah kepanikan, Charlie meminta Dahlia untuk memindahkan si mumi ke dalam tubuhnya. Akhirnya, berkat pengorbanan sang ayah, Katie pun berhasil lepas dari pengaruh si mumi. Singkat cerita, melihat ketiga anaknya kembali normal jelas membuat Larissa merasa senang. Akan tetapi ia masih tidak redo jika suaminya harus menjadi inang dari si mumi. Alhasil, ia pun langsung menelepon Dahlia untuk melakukan sesuatu. Singkat waktu, scene beralih pada Mila yang ternyata masih bisa diselamatkan dari tembakan. Tak lama kemudian, ia pun kedatangan seorang perawat yang akan memberikan obat. Ternyata selama ini Larissa menyamar sebagai perawat untuk membalaskan penderitaan Katie pada Mila. Di mana kali ini Larissa berencana akan memindahkan si iblis yang terjebak di dalam tubuh Charlie. Akhirnya, Mila selaku dalang di balik semua ini akan menjadi inang si iblis sampai modar, di mana ia akan dikurung dalam peti untuk selama-lamanya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup mengerikan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,3 dan menurut saya yang cocok saya lah dengan nilai segitu. Tapi menurut kalian, sereman mana dan seruan mana mumi ini dibandingkan mumi si botak Imhotep tahun 99? Tulis di kolom komentar. Mungkin segini saja pembahasan film The Mummy 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian terketinggalan jika ada video berikutnya dari sekali. Bye bye.